Saat jaksa penuntut umum membacakan replik, Kuat Ma'ruf, penasehat hukum, bahkan jaksa penuntut umum, memilih tidur. Mengatakan tim penuntut umum hanya menggunakan keterangan ahli yang menguntungkan saja adalah tidak berdasar sama sekali, karena tim penuntut umum hanya menyandarkan pilihan hukumnya pada landasan teori dan argumentasi hukum yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Analisa yuridis dalam replik bahwa terkait dengan pledoi penasihat hukum halaman 31 sampai dengan halaman 49 mengenai analisa yuridis yang dikemukakan oleh tim penasihat hukum, maka tim penuntut umum menilai hal tersebut tidak substantif untuk ditanggapi karena sudah kami bantah pada analisa fakta, sehingga penuntut umum tetap bersandar pada argumen yang telah dikemukakan pada analisa fakta dalam surat tuntutan dan replik ini serta analisa yuridis dalam surat tuntutan. Namun terhadap beberapa poin kami menanggapi sebagai berikut. 1. Unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain pada dakwaan primer. Tanggapan, tim penasihat hukum yang berpegang pada fakta persidangan bahwa saksi Ferdy Sambo berkata hajar cat, yang kemudian diikuti dengan penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer sebanyak 4 kali ke arah tubuh korban dengan cara melangkah maju mendekat. Kejadian itu sangat cepat dan tiba-tiba membuat terdakwa Kuat Ma'ruf terkejut sambil memegang kompor di dapur. Video pledoi halaman 36. Dan dalih penuntut umum pada halaman 38 yang mengatakan bahwa tidak ada satupun saksi yang menerangkan di persidangan bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf yang melakukan penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat menggunakan senjata api laras pendek atau pistol merek Glock 17, yang dimana tim penasihat hukum menarik kesimpulan bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memenuhi unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Hemat kami, tim penuntut umum menilai konstruksi hukum yang dibangun oleh tim penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf parsial dan semu, sehingga tidak dapat ditemukan fakta secara utuh guna setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Pertama, mengenai teriakan saksi Ferdy Sambo yang mengatakan hajar cat harus dimaknai secara kontekstual mengenai makna dari kata hajar yang dimaksud kepada saksi Richard Eliezer, yang dikatakan dengan fakta dalam persidangan bahwa tiap ajudan memiliki senjata yang melekat pada dirinya, dan saksi Richard Eliezer yang tidak membawa senjata apapun selain senjata Glock 17 yang ada padanya. Makna kata hajar dapat kita tinjau dari konsep presisi, yakni penggunaan bahasa sehari-hari. Dalam hal ini merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memukuli dan sebagaimana supaya jera ataupun memukuli sebagai hukuman, sehingga berdasarkan makna dari kata hajar dengan perbuatan Richard Eliezer yang melakukan penembakan hingga 3-4 kali kepada korban adalah tidak logis, sebab tim penasihat hukum mencoba menyambungkan dua peristiwa yang hakikatnya adalah berbeda, sehingga keterangan saksi Ferdy Sambo yang mengatakan hajar cat tidak dapat diterima untuk merangkai adanya suatu peristiwa pidana. Namun demikian, apabila kita mengikuti alur pikiran dari tim penasihat hukum terkait dengan frasa hajar cat yang menurut mereka bukanlah perintah untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, maka argumentasi itu pun menjadi cacat logika dikarenakan pemaknaan kata hajar cat tersebut juga harus dimaknai dari serangkaian peristiwa yang terjadi baik sebelum maupun setelah peristiwa penembakan yang mengakibatkan meninggalnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat, yang bermula dari saksi Ricky Rizal yang dipanggil oleh saksi Ferdy Sambo ke lantai 3 Rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2020 untuk membackup saksi Ferdy Sambo maupun menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat apabila melawan, yang dijawab oleh saksi Ricky Rizal tidak kuat mentalnya, sehingga saksi Ferdy Sambo memerintahkan saksi Ricky Rizal memanggil saksi Richard Eliezer ke lantai 3 Rumah Saguling. Kemudian berdasarkan kesaksian Richard Eliezer yang diminta oleh saksi Ferdy Sambo menembak korban Nofriansah